Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan takwa kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa talibati rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qutful Janadani, Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi akhir zaman. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang menyempurnakan syariat nabi-nabi yang terdahulu, menghapus syariat yang tidak cocok dengan zaman sekarang, dan menguatkan dan membenarkan syariat-syariat yang masih cocok dengan ajaran agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk orang Arab saja. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk Timur Tengah saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Arabnya, untuk non-Arabnya, untuk orang kulit putihnya, untuk orang-orang yang kulitnya berwarna-warni. Jadi Islam itu kafatan linnas. Ya, agama Islam itu universal untuk semua makhluk, untuk semua makhluk yang hidup di akhir zaman. Ya, hidup di akhir zaman yang setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayatnya banyak sekali. Di antaranya kemarin kita baca, ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Ya, untuk semua makhluk, untuk semua manusia yang hidup di akhir zaman. Tidak tercukupi sebuah negara, tidak hanya untuk sebuah daerah tertentu, tidak untuk komunitas tertentu, tapi Islam diutusnya Nabi Muhammad SAW itu untuk semua manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Banyak di antara manusia yang tidak mengetahui. Banyak di antara manusia yang mengetahui tapi pura-pura tidak tahu. Banyak juga di antara manusia yang tidak mau tahu. Ya, jadi manusia di zaman setelahnya Nabi Muhammad SAW itu, ya, ada banyak orang yang tidak tahu dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin di antara mereka orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Ya. Kemudian ada juga jenis manusia yang tidak mau tahu. Ya. Ada jenis manusia yang tidak mau tahu. Kenapa? Karena kalau tahu syariat Islam, ya, mereka tidak mampu melakukannya. Syariat-syariatnya terutama. Kenapa? Karena syariat Islam itu banyak. Ibadah-ibadah dalam Islam banyak. Harus sholat, ya, sholatnya dalam sehari 5 kali. Wanitanya harus pakai hijab. Kalau orang-orang non muslim katanya, kami mah enjoy aja. Ya, kalau wanitanya yang penting kamu lihat boleh, yang penting jangan dipegang. Kalau Islam harus tertutup, rapet, yang kelihatannya hanya 2 biji matanya. Katanya kami tidak sanggup. Lebih baik saya tidak mau tahu. Ya, ketika dakwah Islam datang, nggak usah deket-deket, nanti kamu kena virus apa? Kena virus Islam. Jangan deket-deket kamu, nanti kenapa? Kena melok-melok agama Islam. Ini orang yang tidak mau tahu. Ada juga jenis manusia yang tahu cuma pura-pura tidak tahu. Alasannya apa? Alasannya sama seperti yang kedua tadi, ya, tidak mau mengikuti syariat Islam yang katanya ribet. Ya, mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka tahu bahwasanya di akhir zaman itu ada seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa hidayah. Ya, tapi ketika beliau datang, ya, karena bukan dari golongan mereka Bani Israel, Rasulullah SAW ditolak. Ya, bukan ini Rasul yang diutus,
tapi rasul dari kami, dari golongan orang-orang Bani Israel. Ya karena ini diutus dari golongan orang-orang Arab, maka ditolak. Ya, ini 3 jenis manusia yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tapi banyak di antara manusia yang tidak mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah juru selamat setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, setelah zamannya Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian juga ya ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu diutus untuk manusia. Begitu juga Nabi SAW diutus untuk jinnya. Bukan hanya manusia, tapi jin pun diutus Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada mereka. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya qul uhiya ilayya telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jin, sesungguhnya banyak di antara gerombolan jin, mereka mendengar apa? Mendengar bacaan Al-Qur'an. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ketika jin, ya segerombolan jin itu setelah mendengar Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan sesungguhnya kami telah mendengarkan Qur'anan ajaba, sebuah bacaan yang menarik, yang aneh. Yahdi ila rusydi fa'amanna bi, yang bacaan tersebut, Al-Qur'an tersebut mengajak untuk hidayah. Ya, membawa hidayah. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman dengan Al-Qur'an yang dibacakan oleh orang tadi. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, kisah tentang masuk Islamnya jin. Ya, kisah masuk Islamnya jin atau golongan jin pertama kali mendengarkan Al-Qur'an. Ketika Nabi SAW sholat mengimami para sahabatnya sholat subuh, didengar oleh beberapa jin, di antara ada yang menyebutkan, riwayat menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 10. Ya, silakan nanti dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Ahqaf. Ya, terjemahnya ada alhamdulillah di masjid kita ini. Jadi buku-buku yang depan kita bukan hanya sebagai pajangan, Pak. Ada terjemahnya, alhamdulillah, silakan dibaca, dinikmati. Ya, ini di antaranya kisah masuk Islamnya jin, ya, dan menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini ada dalam surah Al-Ahqaf. Ayatnya nanti dicari sendiri biar semangat, ya, mana sih ya kisah tentang jinnya itu. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian waqala, nah ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya jin. Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ketika kami palingkan kepada engkau Muhammad SAW nafaran minal jin, sejumlah di antara jin yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka sudah saling mendengarkan, maka di antara satu dengan yang lain mengatakan, cukup diam, kamu diam, jangan ngobrol, kita dengarkan bacaan yang diucapkan oleh Muhammad SAW. Ini adabnya jin ketika mendengarkan Al-Quran. Ya, ketika jin mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Rasulullah SAW, mereka saling mengatakan, diam, jangan ribut. Ketika dibacakan az-zikra, ya, peringatan-peringatan, mereka saling mengatakan, diam, jangan ribut. Ya, tapi ternyata di antara manusia, ya, mereka lebih ganas daripada jin. Ya, ketika ada taklim, ketika ada zikir, ketika ada dibacakan Al-Quran, masih ngobrol. La haula wala quwata illa billah. Ya, sesama jin mengatakan, qaluan situ, diam, jangan ngobrol. Kita dengarkan seksama, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma qudiya wallau ila qaumin mundhirin. Ya, ketika jin yang jumlahnya 7 sampai 10 tadi, mereka pulang ke umatnya, mereka berdakwah. Ya, setelah mendengarkan Al-Qur'an, mereka bacakan Al-Qur'an tadi kepada
gerombolan jin yang lainnya didakwahi, diseru untuk apa? Untuk kembali kepada hidayah, untuk mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya. Golongan jin tadi mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana kitab tersebut itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Ya, jadi Al-Qur'an itu bukan syariat yang baru. Ya. Jin tahu bahwasanya Al-Qur'an itu bukan syariat yang baru, tapi jin adalah syariat daripada nabi-nabi terdahulu. Yang paling utama adalah syariat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin tahu. Kalau manusia tidak tahu, mereka kalah dengan jin. Ya. Jin aja tahu bahwasanya syariat Islam itu, syariatnya itu dari zaman dahulu sama. Tidak ada bedanya. Kalau ada orang mengatakan, oh ini agama baru ya, wah ini berarti ente ketinggalan zaman, tidak update statusnya. Ya. Jin aja tahu bahwasanya agama Islam itu bukan syariat yang baru, tapi syariat membenarkan syariat-syariat terdahulu. Syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa alaihissalam dibenarkan dalam Al-Quran. Yang benar dibenarkan, yang salah diluruskan. Ya, yahdi ilal haqqi lima baina yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, mengajak kepada hidayah dan menyeru kepada jalan yang lurus. Ya, ini pengakuan jin bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah syariat yang benar, dibenarkan oleh jin. Dan kalau jin itu yang membenarkan, ya kita terima. Kenapa? Karena mereka itu hidup ya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, ini diantara jin-jin yang masuk Islam. Kemudian, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Dai jin tadi mengatakan, wahai kaumku, ikutilah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah dengan keimanan tersebut. Ya. Dakwahnya Allah yang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, jawablah, ikutilah. Kenapa? Karena kalau mereka mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, mengikuti seruannya Nabi Muhammad SAW, apa resikonya? Resikonya adalah yaghfir lakum min dzunubikum, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Islam. Ya. Islam itu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Orang-orang kafir yang masuk Islam, maka kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan sebelum Islam diterima dan disahkan di dalam agama Islam. Makanya orang-orang kafir yang masuk Islam, mereka sangat beruntung. Kenapa? Karena dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala-pahala yang mereka lakukan sebelum Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaghfir lakum min dzunubikum, dosa-dosa yang diampuni, wa yujirkum min adzabin alim, dan dijauhkan dari azab yang pedih. Ya, dijauhkan dari azab yang pedih. Ini jin yang mengatakan, wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan barang siapa yang tidak mau menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, falaysa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak punya penolong di dunia. Ya. Tidak mampu melakukan kebaikan di dunia, tidak punya penolong. Walaysa lahu min dunihi awliya, di dunia ini tidak punya penolong. Siapa orang yang mampu menolong hidup kita di dunia ini? Allah. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak mau menolong mereka. Maka apabila mereka mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, harus masuk ke dalam agama Islam. Ulaika fi dhalalin mubin. Orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam,
yang tidak mau mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW, maka mereka di akhirat akan mendapatkan kesesatan yang nyata. Mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, kekal selama-lamanya, dan tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut. Ya. Ini seruan jin, seruan yang diterima oleh jin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini wa ummatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatu da'watin wa ummatu ijabatin. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ummatu da'watin. Yang pertama adalah umat dakwah. Ya. Dan yang kedua adalah umat ijabah. Umat dakwah dan yang kedua adalah umat ijabah. Apa yang dimaksud dengan ummatu dakwah wa ummatu ijabah? Di sini disebutkan fa ummatu da'wati kullu insiyyin wa jinniyin min hini bi'tsati sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Umat dakwah adalah seluruh manusia dan jin, dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ini semuanya disebut dengan ummatu da'watin, umat yang akan didakwahi, umat yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW. Dari zaman beliau diutus sampai kepada hari kiamat nanti, semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa ummatu ijabatin. Ya. Ummatu ijabatin adalah wa ummatu ijabati humul ladina waffaqahumullahu lidukhuli fi dinihil hanif. Sedangkan umat ijabah adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Ini umat ijabah, itu orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam. Fa syari'atu lazimatun lil jinni wal ins. Karena syariat Nabi Muhammad SAW itu menyeluruh untuk jin dan manusia. Wa da'watu ilaiha muwajjatun lahum jami'an. Dan dakwah Nabi Muhammad SAW itu untuk semuanya, baik manusia dan jin. Laisat li ahadin duna ahad, bukan untuk salah seorang di antara mereka. Bal hiya lil jami', akan tapi agama Islam, syariat-syariat Islam itu untuk semuanya, manusianya, jinnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang pun setelah datang Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang pun yang datang setelah Nabi Muhammad SAW, baik itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, yang mana mereka mati dan tidak beriman dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka illa kana min ashabin nar, maka pasti mereka akan masuk dalam neraka." Ya, ini jelas. Ya. Siapa orang yang hidup setelah datangnya Nabi Muhammad SAW dan dia tidak beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pilih kasih. Ya. Orang Arabnya, orang non Arabnya, kulit putihnya, kulit hitamnya, orang-orang yang tidak beriman dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah datangnya Nabi Muhammad SAW,
maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka. Fal yahudu wan nasara ba'da bi'tsati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yanfa'uhum zam'uhum annahum atba'u Musa wa Isa. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan mereka sebagai umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bermanfaat. Ya, walaupun sekiranya mereka mengatakan saya adalah umat yang taat kepada Allah, saya adalah umat yang taat mengikuti syariat Nabi Musa, mengikuti syariat Nabi Isa, di zaman sekarang maka tidak akan bermanfaat sedikit pun. Walaupun dia setiap harinya berinfak dengan harta yang banyak, ya, tidak akan bermanfaat sedikit pun. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mulai dari zaman dahulu kala sudah menyebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab terdahulu sudah mengatakan bahwasanya akan datang seorang rasul akhir zaman nanti. Dan ketika dia datang maka wajib untuk mengikutinya. Ya, wajib untuk beragama sebagaimana yang dibawa. Orang-orang yang mengambil agama Nasrani itu tidak terima. Bahkan kata Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lainnya, kalaupun seandainya Musa masih hidup, ya, ketika Nabi Muhammad SAW menemui Umar Khattab sedang membaca Taurat, ya, sedang membaca Taurat, Nabi malah mengatakan, ya, kenapa engkau masih baca Taurat? Sekiranya Musa masih hidup di zaman sekarang, maka tidak ada jalan selain dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti menjelang hari kiamat untuk membunuh Dajjal, Nabi Isa sebelum itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat Nabi Isa, bukan agama Kristen, tapi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan beliau sholat di belakangnya Imam Mahdi. Ya, karena agama Nabi Muhammad SAW itu untuk semua manusia, untuk semua manusia yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang yang datang setelah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW, ya, tidak ada pilihan kecuali mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya mereka itu jujur sebagai orang Yahudi yang jujur, maka dia harus masuk dalam agama Islam. Kalau orang-orang Kristen mereka jujur dengan agama mereka, maka pastilah mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena jelas, ya, yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Akan tapi pengakuan yang tidak memberikan manfaat sedikit pun ketika mereka masih mempertahankan agama dengan agama Yahudi ataupun Nasrani pada zaman sekarang, maka tidak bermanfaat untuk mereka apa yang mereka yakini. Bal yata'ayyanu alaihim al-imanu bin nabiyina Muhammad SAW. Bahkan mereka orang-orang yang ngaku sebagai orang yang mencintai Yahudi dan Nasrani, mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad SAW, alladzi nasakhat syari'atu syara'il qablaha, di mana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Wa khutima bihi nabiyyun, dan ditutuplah semua para nabi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah orang tua, seorang ayah seorang di antara kalian, akan tapi dia adalah seorang utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, jelas. Di dalam Taurat jelas, di dalam Injil jelas, di dalam Al-Quran jelas. Ya, makanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dilapangkan dadanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Sementara orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah masuk dalam agama Islam, kemudian dia murtad, maka mereka adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayatnya jelas.
Kemudian wa qauluhu wa anzala alaihi kitabahul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab yang mulia, wa syaraha bihi dinahul qawim, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang agama yang lurus, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab bil haqqi, dengan jelas kebenarannya, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan dijadikan sebagai timbangan terhadap syariat-syariat sebelumnya. Islam itu adalah agama timbangan, agama takaran, yaitu syariat Islam itu menakar syariat-syariat yang lainnya. Syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu ditimbang dengan syariat Islam. Kalau benar maka tetap dipertahankan, kalau salah tidak dibenarkan. Ya, kalau salah itu diganti dengan syariat yang bagus, syariat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil ayatu tadullu ala anna al-Qur'ana muhaiminun alal kutubis sabiqah. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Quran itu adalah timbangan atas kitab-kitab terdahulu. Syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang terdahulu itu boleh dipakai apabila tidak bertentangan dengan dalil dalam Islam. Apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau bertentangan maka tidak boleh diikuti. Tapi dihapus dengan syariat yang baru. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana contoh ya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya boleh bersujud kepada manusia. Ya, walaupun sujudnya itu sujud sembah, bukan penyembahan, tapi penghormatan. Ya, setelah datangnya Islam, setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah dakwahnya, ya, dalam penghormatan kepada seseorang itu tidak boleh menyembah. Ya, tidak boleh bersujud kepada manusia walaupun itu sebagai hanya penghormatan. Bahkan bukan hanya sujud, ruku pun tidak boleh. Ya, ketika seorang menghormati orang lain, ya, kemudian membungkukkan badannya seperti ruku, nah ini tidak boleh. Ya, ini banyak terjadi ya di kalangan manusia. Ya, ketika datang seseorang untuk menghormatinya, ya, sampai kelihatan mau ruku. Bahkan yang parahnya, ini terutama di kalangan adat Jawa, ya. Kalau di kalangan adat Jawa itu kalau acara nikahan, ya, nikahan kemudian ada ritual. Ritual apa? Sungkeman. Apa itu sungkeman? Sungkeman itu seorang anak mencium kaki orang tuanya. Nah, ini kalau kita timbang dengan dalil ya dari Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ya, mencium kaki orang tuanya, membasuh, ya, kemudian seolah-olah bersujud kepada orang tuanya, menyembah orang tuanya. Ya, karena mereka punya keyakinan bahwasannya adanya anak karena faktor adanya orang tua, betul. Akan tapi walaupun orang tua itu yang menjadikan anak itu ada, tapi tidak boleh menjadikan orang tua laksana sebagai Tuhan. Ya, disembah, disujud. Ya, ada dalilnya, ada Ustaz, bahwasanya surga itu di telapak kaki ibu. Makanya kaki ibu diciumi. Oh, enggak gitu. Ya, habis dicium besoknya ya dimarah-marahin orang tuanya, enggak. Ya. Maksud daripada surga itu di bawah di telapak kaki ibu adalah menjadikan orang tua itu dihormati, ya, dicintai, perintahnya dilaksanakan, ketaatan kepadanya itu di atas ketaatan kepada makhluk yang lainnya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kaki dicium-cium, ya. Ya, kalau kakinya bersih. Kalau kakinya kotor, ya, bahaya. Ya, nyium sesuatu yang lainnya. Ya, ini dalam hal syariat.
Di syariatnya Nabi Yusuf boleh ketika Nabi Yusuf itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai wazir, ya, orang yang memegang kekayaan kerajaan pada saat itu, datang keluarganya, ya, datang orang tuanya, bapaknya, ibunya dan saudara-saudaranya, mereka sujud kepada Nabi Yusuf, sujud penghormatan. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW ini tidak boleh, ya. Penghormatan sebagaimana mestinya, ya, akan tapi kalau berlebihan sampai pada perbuatan yang seperti sujud atau rukuk kepada makhluk, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, ya. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarihatun lil kitabi wa muwaddihatun lahu. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pensyarah Al-Qur'an wa muwaddihatun lahu, dan penjelas Al-Qur'an. Ya. Sunnah Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fungsi yang tidak kalah pentingnya dengan Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ini ada sebuah kepentingan yang di atas kepentingan. Akan tapi di lain kepentingan tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad SAW, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya? Pentingnya adalah menjelaskan tentang Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sifatnya adalah induk, dustur, undang-undang yang sifatnya ada yang terperinci dan sifatnya ada yang global. Ada yang sudah bisa difahami secara langsung dan ada yang butuh penjelasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan atau para ulama Al-Quran, mereka mengatakan hajatul Qur'ani ila sunnati ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu global. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, laksanakanlah salat. Ya. Caranya bagaimana? Tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kapan waktunya? Tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Bacaannya apa? Tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Gerakannya bagaimana? Tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Makanya Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Quran. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarihatun lil kitab wa muwaddihatun lahu. Sunnah Rasulullah SAW itu sebagai pensyarah Al-Quran dan penjelas. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-dzikra. Az-dzikra itu adalah sunnah, litubayyana lin-nas, supaya engkau mampu menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berfikir. Makanya ada sebagian kelompok yang ada di kalangan kaum muslimin yang mereka menyandarkan dirinya sebagai umat Islam, tapi mereka itu menolak hadis, menolak sunnah Rasulullah SAW, dan sesungguhnya mereka itu keluar dari Islam. Ya, kelompok yang mereka beribadah hanya mengatakan kami hanya menggunakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sifatnya mutawatir, diriwayatkan secara mutawatir yang tidak ada keraguan. Sebagaimana hadis itu periwayatannya itu secara ahad, tidak pasti kejelasannya. Sehingga apa? Sehingga mereka tolak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan hanya berpegang kepada Al-Quran. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, karena orang hanya berpedoman dengan Al-Quran, mereka tersesat.
Ya, mereka tidak butuh dengan hadis, mereka tersesat. Kenapa? Karena hadis itu adalah penjelasan Al-Quran. Ya, hadis itu penjelasan Al-Quran. Kalau orang itu hanya berpegang dengan Al-Quran, ya bagaimana dia sholat? Bagaimana dia haji? Bagaimana dia puasa? Ya, karena semua itu dijelaskan di dalam dijelaskan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala budda minal amali bima jaa fil kitab wa sunnah. Wajib bagi manusia untuk beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kafara bis sunnati faqad kafara bil Qur'an. Barang siapa yang tidak meyakini, mengingkari sunnah, maka berarti sebenarnya dia itu mengingkari Al-Qur'an. Wallahu azza wa jalla farada salawatil khamsa waz zakati was siyami wal hajj. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu. Kemudian mewajibkan zakat, kemudian mewajibkan puasa dan haji. Wa bayanuha wa bayanu ghairiha hasala bi sunnah. Penjelasan itu semuanya itu ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Fallahu qad amara bi iqamati salati wa bayyanati sunnatu awqata tilka salawati wa adada raka'atiha wa bayyanat kaifiyatiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk salat, maka sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang waktunya kapan, kemudian jumlah bilangannya berapa, dan bagaimana tata caranya. Ya, makanya ada sebagian kelompok itu orang-orang yang tidak membutuhkan sunnah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak paham dengan Islam. Ya, orang-orang yang nolak hadis. Ada sebagian di antara manusia yang mengaku golongan di antara jamaah kaum muslimin, ya, mereka menolak hadis-hadis ahad. Hadis-hadis yang berkaitan dengan alam kubur, azab kubur, kenikmatan kubur, mereka tolak dengan alasan hadisnya ahad. Mereka tersesat dengan hal tersebut. Ya. Kemudian ada sebagian orang yang beribadah hanya menggunakan Al-Quran, mengamalkan hanya dalam Al-Quran, selain Al-Quran mereka tolak. Mereka adalah orang yang tersesat. Ya. Karena apa manfaatnya Allah menurunkan Nabi kalau seperti itu? Ya. Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sebagai utusan untuk menjelaskan agama Islam? Padahal Al-Quran itu butuh dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran itu butuh dengan penjelasan. Ya. Sahabat pun butuh penjelasan, apalagi kita. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq butuh penjelasan tentang Al-Quran. Ada yang mereka tidak pahami tentang ayat Al-Quran itu. Ya. Bagaimana mereka orang yang hidup 1442, 43 kok mengatakan saya cukup dengan Al-Quran tanpa ada penjelasan hadis? Ya, alangkah bodohnya mereka. Ya, alangkah sombongnya mereka menolak hadis Rasulullah SAW dan mencukupkan diri dengan Al-Quran katanya. Ya, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di sini disebutkan bahwasanya orang-orang yang menolak sunnah berarti mereka adalah orang-orang yang telah menolak Al-Quran. Wa bayanat kaifiyatiha, ya. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bagaimanakah gerakan-gerakan solat, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Wa amara bi ityani zakah wa bi ita'iz zakah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membayar zakat. Wa bayyanati sunnatu syurata wujubiha. Kemudian sunnah Nabi SAW menjelaskan syarat-syarat wajibnya, wansibaiha dan nisab-nisabnya, wa maqadiriha dan takaran-takarannya, wa amara bisiyami wa bayanati sunnatu ahkamahu wa mufattiratahu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa, sunnah itu menjelaskan hukum-hukumnya. Mana yang termasuk dengan sunnah, dengan puasa yang wajib, mana puasa yang sunnah, dan menjelaskan tentang pembatal-pembatalnya. Ya, ini jelas. Makanya orang-orang
yang ngaku-ngaku sebagai orang yang tercukupkan dengan Al-Quran tanpa membutuhkan dengan sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang tertipu ya dengan akal-akal mereka. Wa amara bil haji, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji. Wa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiyatihi, dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana tata cara haji tersebut, sehingga setelah beliau menjelaskan, Nabi memerintahkan lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Hendaknya kalian mengambil manasik-manasik hajiku, karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah ada haji setelah hajiku ini. Ya, ini syariat Nabi Muhammad SAW ini meliputi, mencakup dan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, dan orang-orang yang tidak mau berpedoman dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka berarti mereka orang-orang yang tersejalan dan menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan mereka jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu